Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim anzal ala habibihi al-Mustafa qawluhu subhanahu wa ta'ala fi muhkamil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد القائم بحدود الله والغابة إلا وفرجه الله وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadirin hadirat wabil khusus para habaib guru kita bersama Adailullah Al-Habib Osman Sayyidul Walid Al-Habib Ubaidillah bin Hasan Al-Mufti Al-Batawi Habib Osman bin Yahya Al-Habib Ali bin Yahya Akhina Fillah Al-Habib Zaki Al-Habib Ali bin Ahmad bin Mustafa Al-Sagaf dan para habaib, para sepuhan, para tuan-tuan guru, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan belum pada ngantuk. Kalau saya sudah ngantuk sebenarnya, mau dengerin Habib Usman kan saya datang nggak mau ceramah, mau dengerin Habib Usman. Kok bisa bikin majelis sebesar ini? Ini dari niat salehah. Semuanya dimulai dari niat yang baik. Para ulama kita Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan la yartaqil murtaquna ila Allah illa bi thalath. Orang yang naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena tiga. Yang pertama beliau mengatakan an-niyatus salihah. Niat-niat yang banyak yang baik-baik sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa tanbifil awqat bi wadha'ifil ibadat. Mengatur waktu kita dengan tugas-tugas ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara ibadah, ada ibadah vertikal dan horizontal. Ada ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala mahal murni dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala bawa. Ada ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala juga lebih penting bahkan dari sekedar ibadah-ibadah mahdhah. Itu hubungan antara kita sesama manusia, menjalin tali kasih, cinta, rahmah antara sesama manusia, apalagi sesama muslim, apalagi sesama mukmin, apalagi sesama orang saleh, apalagi sesama mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jalinan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin besar makna ibadah yang didapatin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Prasangka baik dengan Allah dan prasangka baik dengan sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk di sini setelah berapa tahun kita gembleng oleh Habib Usman dengan niat beliau, saya tadi cuma bisikin 2 qasidah doang. Beliau mengatakan saya udah ngarang hampir 15-20 qasidah dalam bahasa Indonesia. Terus sebenarnya maksudnya sih bahasa Indonesia, kita orang Indonesia. Kalau orang-orang Arab, orang-orang Yaman, kalau pakai bahasa Yaman, bahasa Arab, mungkin sentuhannya luar biasa, tapi kita nggak ngerti, nggak kesentuh-sentuh.
baca setahun 2 tahun maulid begitu-begitu aja. Paling kita Allah. Paling tanya itu kenapa Allah nggak tahu. Sama-sama barang-barang Allah ada ikut Allah. 10 pakai bahasa Arab. Ini gemblengan seperti ini udah jarang. Bahkan kalau kita bilang ya Habib Usman, menurut saya masih mudaan Habib Usman, banyakan saya. Tapi mau duduk dengan kita semuanya, gembleng kita semuanya bertahun-tahun, walaupun sebulan sekali. Saya tadi pikir kalau sampai seminggu sekali, tiap majelis doanya ya Allah bil adilannya bil furus, kayaknya kayak apa ya Ustaz? Ini sebulan sekali itu begini nih. Udah gitu bukan masalah kaya deh, keberkahan juga diminta. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Udah kaya, banyak duit, berkah lagi. Oh, udah enak hati. Itu baru 2 yang saya dengar tadi itu. Dosidahnya yang lain setengah-setengah saya dengarnya udah ngantuk. Dia datang dari Jakarta ke sini weekend. Kalau bukan Habib Usman yang tarik, nggak datang saya. Balik lagi kita ini, niat yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu motivasi utama. Gerakan ba'ith dinamakan oleh Imam Al-Ghazali. Dorongan motivasi seseorang untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah niat. Dulu para ulama-ulama salaf ngajarin niat seperti ngajarin Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai sempurna, sampai ngarang. Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran ngarang kitab Niat Salihah, kitab tentang khusus mempelajari niat-niat yang baik. Dia cantumkan di dalam pernikahan, niat ketika ingin menikah ada 40 niat. Dan begitu para ulama-ulama dahulu, dia gembleng anak-anaknya sebelum itu anak-anaknya mengenal lingkungannya. Ini yang membahayakan kita sekarang, zaman kita. Anak-anak kita kenal segalanya sebelum kenal orang tuanya, sebelum dapat didikan dari rumahnya, sebelum tenggelam di dalam keilmuan yang diajarkan oleh orang dalam rumahnya. Orang dulu hebat, masanya udah berjalan udah ratusan tahun, kita udah merosot benar-benar merosot. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tadi, datuk daripada Al-Habib paman daripada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, paman dari Habib Usman Mufti Betawi. Jid kalau masuk golongan mungkin ponakan atau cucu beliau. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain bin Tahir, mereka termotivasi ketika apa? Ketika datang pembacaan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Syama'il Salaf, cerita-cerita tentang salaf mereka. Satu orang nyeletuk di dalam majlis. Ini yang diceritain siapa ini? Yang diceritain Nabi, yang diceritain salaf para habaib. Alhamdulillah, Anda bukan dari keturunannya. Kaget Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan anak dan kakaknya Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Loh, kok begitu? Iya, kalau kalian para habaib jatuhnya dari buang, saya kalau kita bilang dari genteng langsung dubrak ke bawah. Kalau saya jatuh baik dari anak tangga, tak seberapa. Dari situ beliau benar-benar giat menempa, dia punya diri, motivasi untuk mencapai kedudukan daripada datuk-datuknya. Tadi itu Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Tahir bin Husain bin Tahir, tidak ada waktu luang bahkan untuk ngomong-ngomong kalau kita basa-basi, kagak ada. Hidupnya dari kecil dididik, ditempa dengan zikir, dengan ilmu.
Ini orang-orang dulu begitu. Zikir termasuk daripada Al-Quran. Baca Quran jangan ditanya berapa kali khatamnya. Kalau bangun rumahnya, bangun rumah, setiap anak tangga khatam Quran, setiap anak tangganya khatam Quran. Jangan tanya di ruangan-ruangannya, apalagi di kamar beliau berapa kali khataman Al-Quran. Itu zikir yang paling sempurna, itu membaca Quran. Yang paling besar pahalanya adalah Al-Quran. Kalamullah. Wa Al-Quran fil qarani. Mereka para salaf dengan Al-Quran bergabung, menyatu, mendarah daging dengan Al-Quran. Coba tanya kita, megang Quran pengotot doang, kalau ya Allah, kalau masih ada taufik dan hidayah dari Allah. Karena di bulan Ramadan seru-seru semuanya, televisinya macam-macam irama-iramanya, macam-macam godaannya. Megang Quran aja kadang-kadang kita, ya Allah, kalau masih ada gurunya, masih ada yang negur dia. Kalau kagak, boro-boro kata Ramadan dia. Khatam juga kagak. Ini kelihatannya orang-orang yang banyak khatamnya. Khatam apa nggak tahu. Khatam Quran kelihatan muka ini Masya Allah. Dididik zikir ilmu Quran, zikir ilmu Quran. Kalau kita lihat semua gelar-gelar para salaf kita, biografi mereka, hafizul Quran bi abi wa tarabba ala yadi abi. Dia hafal baca Quran, hafal Quran di tangan ayahnya. Didikan langsung tarbiyah ayahnya. Bapaknya, makanya dinamakan oleh Habib Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur, yang baru saja kita kehilangan beliau. Seorang wali min awliyaillah, min kubaril awliya. Bahkan ada yang mengisyaratkan di akhir hayatnya mendapatkan qutbiyah. Beliau mengatakan Hadramut seluruhnya adalah madrasah abawiyah, madrasah kebapaan. Kenapa? Karena yang didik langsung orang tuanya, yang didik langsung orang di dalam rumahnya, bapak ibunya pendidik utama daripada si anak. Dulu para habaib nggak kenal tuh keluar pagar, kecuali udah mukasyif, udah jadi wali. Kalau sudah menjadi mukasyif, bisa baca orang dari A sampai Z. Lihat muka orang kelihatan tuh, pulang begini, tuh jadi mukasyif. Baru dibolehkan boleh main keluar rumah. Sekarang, kenal siapa aja nggak ada urusan orang tua. Yang barat, yang timur, yang macam-macam udah bergaulnya dengan segala pergaulan. Bal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi saking takut ayahnya ini dikirim ke Mekah, ada Masjidil Haram, ada Ka'bah. Kalau mau sholat fardu, sholat wajib, bapaknya mengatakan kalau engkau tidak jalan dengan aku ke Masjidil Haram, jangan engkau pergi ke Masjidil Haram. Engkau sholat denganku lebih baik daripada engkau pergi ke Masjidil Haram. Udah, kalau nilai-nilainya dari pahalanya 100.000 sholat di Masjidil Haram, tapi apa dampak yang didapatkan dari perjalanan dari rumah ke Masjidil Haram nggak diketahui. Mungkin rusak batinnya, mungkin rusak matanya dengan pandangan haram, mungkin dapat macam-macam perubahan yang akan terjadi dari semenjak di keluar rumah sampai Masjidil Haram. Itu dijaga begitu dahsyat. Kita yang 12 malam perempuan masih baca. Bukan sekarang kita tak pulang ke rumah. Jangan ngayap lagi udah cukup dapat guyuran hujan, guyuran rahmat, guyuran duit, guyuran berkah. Orang-orang sini kalau nggak kaya, nggak berkah, jangan datang lagi deh. Saya yang jamin, nggak mesti ada yang jamin. Ini berapa orang yang pahalanya
Mereka doain tuh dengan doa yang tadi dibaca, diaminin oleh semua yang hadir. Malaikat ngaminin sampai 7 lapis langit. La ilaha illallah. Saya tadi senyum-senyum. Pantesan. Mudah-mudahan pada kayak beneran, amin. Bukan utang banget pada kaya. Ini motivasi diri kita. Niat dari sekarang. Hadir di majelis ilmu, di majelis dzikir, pasang niat tadi. Habib Zaki ngajarin. Ilmu diutamakan di akhir zaman, ilmu. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitanan kabit'il laylil mudlim la yanju minha illa man fatahu Allah qalbahu bil ilm. Cepat-cepat kalian beramal, kata Rasulullah SAW, karena banyak fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang lebih gelap, lebih gelap. Kita masa kita ini kayak gini nih. Generasi kita setelah nanti, Allahu a'lam gimana? Masa kita aja begini keadaannya. Yang haramnya, yang mungkarnya, yang enggak banyak lah. Di bawah kita lebih dahsyat. Rasulullah mengatakan, ta'ti ala ummatil fitan wa ma ba'daha asyad wa ma ba'daha asyad. Dan datang fitnah-fitnah di umat yang setelahnya lebih berat dan setelahnya lebih dahsyat. La yanju minha illa man fatahallahu qalbahu bil ilm. Tidak selamat dari fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan malam, makin gelap, makin malam, makin gelap. Terus makin hari makin gelap. Gak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah bukakan pintunya, hatinya dengan ilmu. Tentu ilmunya Rasulullah SAW, bukan sembarangan ilmu. Ilmu yang diambil dari Rasulullah SAW melalui keluarganya Rasulullah, melalui para sahabatnya Rasulullah, turun menurun terus, rantai demi rantai, silsilah demi silsilah bersama dengan Rasulullah SAW. Habib Ahmad, Habib Usman, Habib Ahmad, Habib Zaki, Habib Ubaidillah, udah datung-datungnya udah pembesar aulia. Udah nggak kita raguin lagi, rantaiannya udah melekat dengan datuk-datuknya. Kita tinggal nempel doang deh, gantung aja nggak apa-apa. Gantung aja asal diterima Habib Usman nggak apa-apa, itu nempel aja dah. Mudah-mudahan ilmu yang dibawa, ilmu yang kita dengarkan dengan pandangan para datuk-datuknya ditempa hati kita yang luar biasa. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pancarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imam bil-kul, imam seluruhnya para imam. Kalau kita bersambung dengan para habaib udah aman aja. Habaib nggak perlu gimana-gimana. Ada yang ngajarin batik doang, ada yang ngajarin wirid sakran doang, ada yang ngajarin macam-macam. Tapi gantung dengan mereka yang berberkah. Apalagi di dalamnya ada tambahan ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu tasawuf, ilmu akidah, pendalamannya itu perlu waktu untuk prosesnya, perlu kiat-kiat untuk kita siapin waktu kita. Imam Syafi'i mengatakan sebagai penutup ini Habib Mas bisa marahin aja, banyak banget ngomong. Imam Syafi'i mengatakan khulasah ma fi tasawuf, ringkasan dari tasawuf seluruhnya fil qaulain, di dalam dua perkataan. An-nafs in lam tushghilha bil khair yushghiluka bisyarr. Nafsu kita, diri kita ini, kalau kita nggak sibukin dengan yang baik-baik, dia akan nyibukin kita dengan yang nggak baik. Coba aja ibu-ibu, ada aja waktunya dibuang, diam aja, bahayanya luar biasa. Apalagi dibuang kepada hal-hal yang nggak beres. Nafsu ngajak terus pada keburukan-keburukan. Inna nafsa la'amma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Makanya harus kita terpa, harus kita didik, harus kita bersihkan. Bersihkan gimana? Ya kalau kita nggak bisa deh. Kayak orang-orang dulu banyak sholat, banyak puasa, banyak mujahadat, duduk nih di majlis-majlis seperti ini. Ini tazkiyah, ini tathhir, ini ladang pembersihan, ini ladang pensucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dulu juga sahabat pernah keluh dengan Rasulullah SAW. Sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kathurat alaina syara'ul Islam, fadullani ala amalin atashabbatu bih. Ya Rasulullah, udah banyak ajaran-ajaran Islam, berat aku mengamalkannya. Adakah amalan yang bisa dijadikan pegangan? Rasulullah mengatakan, la tazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa jadikan lisanmu itu basah daripada berzikir kepada Allah. Kita mau zikir sendirian di rumah nggak mungkin. Tapi banyak sinetron, banyak entertainment, banyak godaan banyak. Tapi sekali kita hadir di dalam majelis seperti ini dengan jumlah yang hadir bersama kita, tambah malaikat-malaikat Allah yang berduyun-duyun. Ada malaikat khusus nyari tempat-tempat zikir. Nggak ada kerjaan ibadah yang lain. Nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada rukuk, nggak ada baca Quran, nggak ada zikir, nggak ada yang lain-lainnya. Khusus nyari tempat-tempat zikir, kerjaannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkumpul sampai 7 lapis langit, sampai tempat yang tertinggi di Malail A'la. Ada malaikat khusus penyampai daripada zikir-zikir para hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan para malaikat di tempat yang paling tinggi, namanya Malail A'la, tempat yang paling tinggi. Itu ada malaikat-malaikat. Allah sampaikan, "Cuf lihat hambaku, tasbih dia, tahmid dia, takbir dia, tahlil dia. Ushidukum ya malaikati, inni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai para malaikat yang ada di Malail A'la, Allah mengatakan, aku telah mengampuni mereka. Walaupun datangnya nggak punya niat, sayang, rugi. Tapi kalau nggak ada niatnya, ingin tahu doang, aku cuma ganteng kagak. Mau datang seperti itu doang, sudah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dapat keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya lupa tuh, tadi akhir saya membahas terakhir. Yang Imam Syafi'i mengatakan yang kedua, al-waqt inna taqta'hu bi khair, inna al-waqt as-sayf inna taqta'hu bata'at. Waktu seperti pedang, kalau kau nggak pakai, dia akan menebas diri sendiri. Pedang kalau nggak dipakai, dia akan menebas diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan tadi kita juga diingetin oleh Habib Ali bin Ahmad. Waktu luar biasa. Nanti insya Allah akan dipulas lebih dalam lagi oleh guru kita Habib Usman. Intinya ayo hadirin deh. Kita nggak ada yang bisa kuat beramal seperti orang-orang dulu. Tapi kita bisa melaksanakan wacana-wacana orang-orang dulu yang diberikan kepada kita, kemudahan, keringanan, kelembutan, segalanya serba enak, serba gampang, dengan pahala-pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang di akhir zaman. Seperti kita, luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang hadir sekali berselawat dengan jumlah yang hadir ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, sama dia baca dengan jumlah orang-orang yang hadir dengan bacaan satu selawatnya dia, satu tasbihnya dia, satu tahmidnya dia, satu takbirnya dia, satu tahlilnya dia. Kalau banyak dibaca di sini, berapa yang dikalikan kata Habib Usman, biasanya sampai luar, berapa tuh pahalanya yang ditulis oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi munajatnya, qasidahnya, belum lagi doa daripada simtud durornya, digabung tadi Habib Usman nggak tahu, emang sengaja Habib Usman saya nggak salah dengar, ada gabungan doa biaul amin dan doa daripada simtud duror. Luar biasa, sudah nggak bisa lagi dengan kata-kata diibaratkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima semua ibadah kita, diberikan istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan anugerah-anugerah keluhuran yang Allah berikan kepada para salaf kita, digabungkan kita di dunia bersama mereka, duduk dengan mereka, memandang wajah mereka, dan memandang nanti datu-datu mereka di alam barzah kita, di alam mahsyar kita, di hari kiamat bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk ke dalam surga Allah, di dalam tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hamba Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma hdina min indik, afid alina min fadlik.
انشر علينا من رحمتك، انزل علينا من بركاتك، البسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والاخره. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.